Assalamualaikum anak-anak, good morning, how are you today? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oh iya, perkenalkan, nama Bapak Pak Jaka. Nanti Pak Jaka yang akan mengajar komputer di SD ini, di sekolah Asbatari kita tercinta ini. Sebelum belajar, yuk kita sama-sama mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belajar komputer kita harus semangat ya. Nah, Pak Jaka punya yang namanya tepuk komputer seperti ini nih. Tepuk komputer, monitor, CPU, keyboard, mouse. Bisa nggak? Oke, nanti coba diulangi lagi ya. Nah, sekarang kita belajar komputer. Apa sih yang namanya komputer itu? Oke, makanya sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian komputer. Ya, seperti tepuk komputer tadi, yang pertama apa? Monitor. Oke, monitor nih seperti yang ada di sini. Bentuknya kotak, ada layarnya. Kok seperti pesawat televisi yang ada di rumah ya? Iya, betul sekali karena ada layarnya. Nah, monitor ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Ya, kalau di komputer monitor itu fungsinya untuk menampilkan gambar. Nah, terus ada apa lagi? Oke, berikutnya tadi di tepuk komputer setelah monitor ada yang kotak itu apa ya? CPU. Nah, ya, ini dia CPU, bentuknya kotak. Dia itu fungsinya sebagai otaknya komputer. Kok komputer punya otak ya? Kalau manusia otaknya ada di kepala, di dalam kepala. Nah, kalau komputer tuh otaknya ada di dalam kotak ini. Namanya disebut CPU. Jadi fungsinya sebagai otaknya komputer, ya. Oke, berikutnya setelah CPU ada apa lagi tadi di tepuk komputer? Ini yang buat ngetik-ngetik. Keyboard, betul sekali keyboard. Lihat nih bentuknya nih keyboard. Bentuknya seperti papan ketik. Karena fungsinya memang untuk mengetik. Ya, di dalam keyboard ada huruf A sampai Z. Ada angka-angkanya juga, terus ada tombol-tombol lain. Ada enter dan sebagainya ya. Jadi fungsinya keyboard untuk papan ketik. Setelah keyboard tadi apa yang begini? Mouse, iya betul sekali. Lihat nih mouse nih, namanya mouse seperti ini. Kok namanya mouse ya seperti tikus ya? Artinya kan tikus kalau mouse. Iya, karena bentuknya memang seperti tikus, ada kabelnya. Terus bentuknya juga begini, kayak tikus. Terus di mouse itu ada dua tombol ya yang bisa kalian tekan. Ada tombol kiri, ada tombol kanan. Nanti terus di tengahnya juga kadang-kadang suka ada apa tombol putar ya, scroll ya. Fungsinya mouse untuk apa sih? Biasanya fungsi mouse untuk mengklik apa-apa yang ada di monitor, apa-apa yang muncul di monitor ya. Itu fungsinya mouse. Kemudian apalagi? Oh, tadi tepuk komputer cuma 4 ya. Cuma ada monitor, CPU, keyboard, sama mouse. Ada lagi nggak? Ada ya. Jadi di komputer itu juga ada yang buat suka dengar ini nih di telinga. Namanya apa? Ini dia headset ya. Fungsinya untuk mendengarkan suara ya, yang kalian suka taruh di sini nih kalau kalian punya. Tapi kalau headset ini mendengarkan suaranya cuma untuk kita sendiri, tidak bisa untuk mendengarkan secara bersama-sama ya.
Jadi headset itu fungsinya untuk mendengarkan suara, tapi hanya untuk sendiri, nggak bisa bersama-sama atau beramai-ramai. Ya, itu fungsinya headset. Setelah headset ada apa lagi nih? Fungsinya sama. Lihat nih, tuh. Speaker. Speaker. Sama fungsinya seperti headset. Fungsinya untuk mendengarkan suara. Nah, kalau headset mendengarkan suaranya sendirian, kalau speaker mendengarkan suaranya tuh bisa beramai-ramai dengan teman-teman ya, dengan ayah bunda gitu. Jadi speaker ini fungsinya untuk mendengarkan suara tapi bisa dipakai bersama-sama. Yang lain juga bisa mendengarkan suaranya. Nah, berikutnya, oh ada nih kalau kita suka gambar di komputer, terus kita mau gambar itu kita taruh di kertas. Nah, itu fungsi dari alat ini. Apa namanya? Ini printer ya. Jadi ada printer. Fungsinya untuk mencetak hasil pekerjaan yang sudah kita buat di dalam komputer. Itu fungsinya printer ya. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Kok nggak ada? Oh, di sini. Ini bentuknya bulat. Ada yang tahu? CD. Itu ada VCD, ada DVD. Tapi yang ada di buku kalian itu namanya CD. Bentuknya bulat. Bulat, tipis. Fungsinya untuk bisa menyimpan lagu, bisa menyimpan game, bisa menyimpan hasil kerja kita, hasil mengetik di dalam komputer bisa kita simpan ke dalam CD. Terus CD ini tidak bisa kita putar atau tidak bisa kita buka kalau tidak ada alatnya. Nama alatnya apa yo? Nama alatnya adalah CD-ROM. Nanti juga ada DVD-ROM. Tapi sesuai buku aja ya, Pak Jaka mengajarkannya. Ini CD-ROM, alat untuk membaca CD. Atau alat untuk melihat isi yang terdapat di dalam CD. Udah berapa ya tadi ya? Apa aja tadi bagian-bagian komputer? Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Monitor. Kedua, CPU. Ketiga, keyboard. Keempat, mouse. Kemudian ada headset. Ada apa lagi ya? Ada speaker. Terus ada printer. Ada CD, terakhir ada CD-ROM, ada 9 bagian-bagian komputer ya. Jadi kalian harus tahu. Nanti belajar lagi di rumah ya, kalian lihat-lihat bukunya lagi, buku komputernya kalian buka-buka lagi. Nanti di situ ada tuh bagian-bagian komputer, ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse, ada headset, ada speaker, ada printer, ada CD, terakhir ada CD-ROM. Jadi ada 9 ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita ketemu lagi di sesi belajar berikutnya ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.